Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai konsep karya ilmiah. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Zero Fatoni, kemudian ada Muhammad Abdul Ramadan, lalu Media Agung Kadia Firasa Farida, lalu ada Dani Pratama, dan yang terakhir ada Afadru Barasa. Tapi mohon maaf sebelumnya, Afadru tidak bisa mengikuti presentasi hari ini karena ada halangan. Ini adalah poin pembahasan kelompok kami, yaitu pengertian, tujuan, manfaat, struktur, ciri-ciri, dan yang terakhir sistematika penulisan. Yang pertama adalah pengertian. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Ada beberapa jenis karya ilmiah, antara lain laporan penelitian, makalah, seminar atau simposium, dan artikel jurnal yang pada dasarnya kesemuanya itu merupakan produk dari kegiatan ilmuwan. Data disimpulkan dan informasi lain yang terkandung dalam karya ilmiah tersebut menjadikan acuan bagi ilmuwan lain dalam melaksanakan penelitian atau pengkajian selanjutnya. Lalu ada tujuan. Tujuannya yaitu menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikir dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studi. Lalu karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi warna transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Kemudian membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusan. Dan yang terakhir, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian dengan benar dan teratur. Kemudian ada manfaat dari penyusunan karya ilmiah. Yang pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Kemudian melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Mengenalkan dengan kegiatan perpustakaan. Memperoleh kepuasan intelektual. Meningkatkan perorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Kemudian memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Setelah itu ada struktur karya ilmiah. Suatu karya ilmiah biasanya memiliki 3 bagian di dalamnya. Yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Kemudian, isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini biasa terdiri dari satu atau lebih bab. Yang terakhir, kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Ciri-ciri karya tulis. Yang pertama yaitu reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Kedua, tidak ambigu, yaitu sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan.
Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Lalu ada bersifat dekoratif, artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Lalu terdapat kohesi, yaitu harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya dan bersifat straightforward, maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Bersifat objektif, yaitu menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat efektif, dengan tujuan penggunaan kalimat ini, yaitu agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Sistematika penulisan. 1. Sampul. A. Halaman buku. B. Halaman pengesahan. C. Abstraksi. D. Kata pengantar. E. Daftar isi. F. Ringkasan isi. 2. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. B. Perumusan masalah. C. Pembahasan masalah. D. Tujuan penelitian. E. Manfaat penelitian. F. Metode penelitian. 3. Pembahasan. A. Pembahasan teori. B. Kerangka pemikiran dan argumentasi keilmuan. C. Pengajuan hipotensi. 4. Metodologi penelitian. A. Waktu dan tempat penelitian. B. Metode dan perancangan penelitian. C. Populasi dan sampel. D. Instrumen penelitian. E. Pengumpulan data dan analisis data. 5. Penelitian jabaran variabel penelitian. A. Hasil penelitian. B. Pengajuan hipotensi. C. Pendiskusi penelitian. Mengungkapkan pendataan teoristis tentang hasil yang didapatkan. 6. Penutup. A. Kesimpulan. B. Saran. C. Pembahasan. 7. Bagian penunjang. A. Daftar pusaka. B. Daftar tabel. C. Lampiran-lampiran antara lain instrumen penelitian. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.